Kelompok 3 menjelaskan speech production teori Weaver++. Alright, speech production dimulai dari konsep preparation atau conceptual preparation, penyiapan konsep di mana dapat serangkaian ide yang ingin diekspresikan. Konseptualisasi sebagai langkah atau persiapan awal yang abstrak yang digunakan untuk mempersiapkan konsep atau gagasan yang akan diutarakan. Kemudian keluaran dari proses konseptualisasi adalah leksikal konsep, di mana setelah konsep ada, konsep telah dipikirkan, konsep telah matang, kata yang ingin disampaikan diseleksi dengan kosakata yang ada di dalam otak kita. Konsep bahasa yang dikuasai akan sangat berpengaruh dengan leksikal konsep, karena leksikal konsep memilih kosakata yang tepat dari bahasa yang ada di otak kita. Kemudian lexical selection. Setelah proses berlanjut ke lexical selection, yakni proses di mana pemilihan representasi dari konsep kata yang akan diproduksi. Hal ini dilakukan karena ada beberapa konsep kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Jadi dipilih kosakata mana yang lebih tepat, kosakata mana yang pas untuk diucapkan. Dan kemudian hasil dari lexical selection adalah aktivasi dari lema. Yaitu proses lema. Lema adalah mental representation yang mencerminkan tahap intermediate antara mengaktifkan atau menghidupkan ide dan menghidupkan speech sound. Lema memberikan informasi yang berkaitan dengan makna kata dan informasi sintaks atau bagaimana kata-kata tersebut tersusun nantinya. Setelah mengaktifkan lema, kita dapat memulai proses mengaktifkan kode suara yang perlu diucapkan. Pertama, proses itu disebut morphological encoding. Setelah proses morphological encoding diaktifkan, yaitu proses mengaktifkan morfem yang diperoleh dari konsep kata yang sudah kita pilih. Setelah memilih morfem yang akan diproduksi dan disusun dalam rangkaian kalimat, kemudian fonem juga bisa diaktifkan dan tersusun juga. Atau dengan kata lain, setelah mengaktifkan morfem, juga mengaktifkan fonem secara bersamaan. Fonem yang diucapkan perlu diatur dalam unit yang lebih besar dan tertata sebelum berbicara. Kita perlu mencari ucapan yang tepat dan menata urutan fonem menjadi ucapan yang terstruktur. Proses ini disebut silabifikasi. Silabifikasi melibatkan dua proses subkomponen, yaitu mengaktifkan struktur metrik dan memasukkan suara ucapan atau fonem ke dalam sebuah posisi dalam struktur metrik. Struktur metrik terdiri dari sekumpulan unit berukuran suku kata. Selain menentukan jumlah suku kata yang Anda butuhkan, struktur metrik menunjukkan penekanan atau kenyaringan relatif yang harus diterima setiap suku kata. Baik, selanjutnya phonological word. Itu keluaran dari proses silabifikasi adalah sekumpulan phonological word. Phonological word adalah sekumpulan suku kata yang dihasilkan sebagai satu kesatuan. Bunyi yang telah tersusun menjadi satu kesatuan yang terdiri dari fonem-fonem sehingga membentuk string of phoneme. Oke, next slide. Phonetical gestural score. Selama proses phonetic encoding, sistem dari speech production akan mencari satu set dari representasi silabel khusus kata yang telah kita tahu yang mana tersimpan di otak kita. Sistem ini kemudian mengaktifasi silabel tersebut dan
menempatkannya secara terstruktur dan siap untuk diartikulasikan. Okay, next. Articulation. Proses representasi ini dihasilkan oleh motor system untuk membuat phonetic gestural score yang berguna untuk mempersiapkan muscle movement atau artikulasi yang akan didengar oleh pendengar sebagai ucapan. Oke, yang terakhir yaitu sound wave. Artikulasi menghasilkan gelombang suara yang mengalir di udara yang bisa diterima oleh lawan bicara dan diproses sebagai sebuah masukan yang bisa dimengerti. Mungkin itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.